Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, ikhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan beragam nikmat Allah itu kita masih bisa melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah perhatikan, saya jarang pakai kata memanjatkan puji syukur ya. Karena kata guru kami Abaz Zain Syukri, yang namanya manjat itu kero, beru, cingku. Jadi ini kritik dari beliau, udah lama, cuma sengaja saya tidak sampaikan, takut banyak yang tersinggung. Jadi bukan memanjatkan puji syukur ya. Jadi kita mempersembahkan. Karena kalau manjat, tahu dewek yang manjat? Jarang kan kita mikir ke sana ya. Nah, guru kami udah jauh-jauh hari bilang, itu bahkan beliau masih muda dulu, beliau pernah protes, ada penceramah di Jakarta waktu itu, beliau protes. Yang manjat tuh menuju kami kero, jung Palembang, kata beliau. Jadi tolong dirubah redaksi kita selama ini. Memanjatkan puji syukur itu berarti jadi menghaturkan, mempersembahkan ya. Itu bahasa yang lebih elegan, ya, lebih bagus ya, lebih lemak dengarnya dan lebih pas. Jadi kadang-kadang kita memang harus merubah beberapa hal, cuma karena keseringan disebut jadi cak biasa baik. Ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ya keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang baik, sebagai umat Rasulullah yang setia ya, yang penuh mahabbah di hatinya, maka sudah sewajarnya kita juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga seringkali terjadi kesalahan. Ini malam ini pecah nak ngeritik baik-baik aja ya. Apa kesalahannya? Kita yang mempersembahkan, kita yang menghaturkan salawat. Marilah kita haturkan salawat ya. Kita mencurahkan, biasanya sering disebut ya, semoga kita mencurahkan salawat. Sering bagaimana bahasa biasanya? Karena saya tidak biasa pakai kalimat itu. Ya, kita curahkan. Nah, ya begitu ya. Emang kita yang mencurahkan salawat? Siapa yang mencurahkan salawat? Salawat itu tiga maknanya. Dari Allah maknanya adalah nuzulur rahmah. Ya, turunnya rahmat. Ziyadatul barakah, ziyadatul rahmah. Itu kalau salawat dari Allah. Ya, salatun minallah. Berarti Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi, kepada kita berkat salawat dari Allah tadi. Yang kedua, salawat dari hamba, dari kita. Maknanya adalah ad-du'a. Kita bermohon. Jadi bukan kita yang melimpahkan rahmat itu, kita memohon semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, yang efeknya adalah karena Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi, maka kita yang menjadi sebab tadi, yang bersalawat tadi, mendapatkan limpahan rahmat juga. Nabi dapat karena doa kita, salawat kita, kita pun dapat. Sekali kita salawat kepada Nabi, Allah balas 10. Ada balasan kan? 10 kita salawat kepada Nabi, Allah balas 100. 100 kali kita salawat kepada Nabi, Allah balas 1000. Jadi kita salawat Nabi itu mancing. Makanya dia hobi mancing. Mancing rahmat Allah turun ke kita dengan salawat kepada Nabinya. Salawat kepada kekasihnya, memuji kekasih Allah, mengundang rahmat Allah ke kita. Melempar bola, mantol ke kita itulah. Paham? Jadi siapa yang mencurahkan rahmat? Kita atau bukan? Cak pakam nian. Saya kadang-kadang gatel nak protes, cuma tak lama lagi takut tersinggung. Omongan forum ini memang saya yang berbicara. Nak tersinggung lah.
Ya, langkah kecil hati mudah tersinggung kan ya. Cuma kalau nak nembak langsung tidak. Ya, kali ini kan bersifat umum. Siapa yang merasa ngomong itu rubah. Ya. Cuma kalau nembak salah nah, tidak boleh. Langsung tembak seperti itu. Ini secara umum. Yang merasa ngomong itu selama ini rubah. Bukan kita yang mencurahkan rahmat Allah. Kita cuma berdoa. Maka sholawat dari Allah curahan rahmat. Jadi mencurahkan itu Allah. Itu sholawat pertama. Sholawat yang kedua adalah sholawat dari hamba, dari kita ke Nabi. Berarti kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencurahkan rahmat kepada nabinya. Dan itu cuma pancingan. Nabi tidak butuh lagi doa kita. Ya, sebenarnya pancingan kita berdoa ke Allah supaya Nabi dapat rahmat. Sebenarnya kita yang pengen. Kita yang pengen. Paham maksudnya? Cak ngejul ke wong itu nah, nyebut ini yang butuh padahal kita yang butuh sebenarnya. Kira-kira itulah perbandingannya. Yang ketiga, sholawat dari para malaikat. Sholawat dari para malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Berarti para malaikat sholawat kan? Nah, sholawat dari malaikat maknanya adalah istighfar. Istighfar. Nah, buka kalau tidak percaya, ya kan? Sekarang ni kadang-kadang orang tidak percaya dengan cakap kita ni. Saya sampai dibantah kadang-kadang. Sering berhadapan yang saya kisahkan minggu lalu ya. Kalau tidak percaya buka kitab. Karena saya tidak berani ngomong tanpa landasan. Tidak usahkan saya guru saya Kiai Balian tidak berani ngomong menurut pendapat saya. Jadi kita ini cuma mengutip. Maka tidak usah takut ngutip. Justru itu yang paling benar. Ya. Terlalu sombong gitu yang hidup di akhir zaman ilmu yang tidak seberapa ngomong menurut pendapat saya. Ya, jadi yang benar itu adalah kita yang bukan siapa-siapa mengutip ulama, ngutip ayat Al-Qur'an, ngutip hadis, ngutip qaul ulama, itu yang lebih tepat karena kita tahu diri berarti. Bukan level kita untuk punya pendapat pribadi. Apalagi masalah hukum. Kalau masalah lain, masalah dunia tidak apa-apa punya pendapat pribadi. Ya, ditanya tugas kuliah, tugas sekolah pergi. Cuma kalau masalah hukum kita tahu diri. Kita ini levelnya mana? Awam atau ulama? Kalau awam ikut ulama. Kalau ulama memang boleh berpendapat sendiri. Cuma dia punya punya sarana, punya syarat-syarat yang memang sudah terpenuhi. Ya, gitu. Jadi silakan baca kalau tidak percaya tentang pembagian 3 macam sholawat tadi di kitab Jala'ul Afham atau di kitab-kitab yang lain. Di kitab Syarah Tanqihul Qaul juga dijelaskan 3 macam perbedaan salawat itu. Dari Allah maknanya curahan rahmat. Dari hamba maknanya doa supaya dapat rahmat. Ya, dari para malaikat maknanya adalah istighfar. Jadi kalau malaikat salawat kepada kita, maknanya malaikat memohonkan ampun atas segala dosa dan salah kita. Jadi kurang tepat yang sering dikatakan ya kita mencurahkan rahmat, karena itu bukan wewenang kita. Yang mencurahkan rahmat adalah Allah. Kita hanya berdoa. Kita cuma minta. Ya. Nah, jadi di mukaddimah begitu lah panas ya. Langsung ngegas bacanya ya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita gemar sholawat karena itu bukti cinta kita, mahabbah kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjut, saya minta kita sama-sama mengikhlaskan, kita berdoa untuk ruh guru kami Ustazah Salama binti Kiai Haji Sulaim binti Kiai Haji Balian. Beliau guru saya waktu masih MTS dulu. Jadi masih kecil, beliau yang bimbing kami untuk ngapal hadis, ngapal juz amma, ngapal kitab Matan Bina, Matan Jurumiyah, hadis Arba'in, Bulughul Maram itu beliau. Dan beliau meninggal di usia 55 tahun. Malam ini malam kedua peringatan takziah beliau dan besok insyaallah malam ketiga. Maka sekalian pengumuman juga untuk majelis ta'lim al-maghfirah malam besok libur. Ya karena saya rencana ke sana diminta kiai untuk tausiah malam ketiga besok. Kemungkinan juga bupati hadir. Jadi kalau jamaah yang mau ikut silakan besok kita berangkat sebelum maghrib. Karena di sana takziah sudah maghrib. Maghrib berjamaah langsung acara sampai isya. Mohon keikhlasan untuk mendoakan beliau sebelum taklim ini kita mulai, minta berkahnya karena saya bisa berbicara di berbagai forum berkat jasa guru-guru kita.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa nakhussu khususan ila ruh ummina wa ustazatina Salamah binti Kiai Haji Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman syai'ul lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannah wa adkhilha al-jannah wa adkhilha al-jannah wa a'izha min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa min 'adzabil nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita bahas kitabun niyah terlebih dahulu. Terakhir kemarin kita bahas masih di bab niat yang baik ketika mendatangi atau ziarah ke rumah kawan. Jadi jangan takut dengan kata ziarah ya. Di kita mengalami penyempitan makna. Ziarah itu cuma ke kubur. Padahal datang berkunjung kemanapun itu namanya ziarah dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ziarah itu bahasa Arab ya, tetapi ketika pindah ke bahasa Indonesia diambil oleh orang Indonesia maknanya berubah. Cuma balik ke kubur itulah ziarah itu. Padahal kita bertandang sanjo sanje kemana-mana itu ziarah. Bedanya dengan silaturahim apa? Sudah saya terangkan beberapa bulan yang lalu. Kalau silaturahim kita datang ke rumah orang yang masih ada hubungan perut, hubungan rahim dengan kita, maka silaturahim, silah itu nyambung, rahim itu rahim perut ya, jadi menyambung hubungan perut, seperut, sebruyut, apa mamu serai kunyit, nah itu namanya silaturahim. Masih ada sanak, masih ada keluarga. Kalau tidak ada hubungan sanak keluarga sama sekali ya, itu namanya ziarah, itu bedanya. Cuma ya kalaulah ke bahasa Indonesia kadang-kadang agak berubah makna tadi. Kita terakhir kemarin bahas niat yang ketiga. Niat yang ketiga kita ziarah ke rumah kawan adalah apa kemarin? Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi senang bertandang Nabi, ya, tapi bukan nak ngupat, bukan nak apa curhat, bukan, tapi memang senang ziarah, senang silaturahim. Kita ulas sedikit yang minggu lalu bahwa Rasulullah kalau sahabatnya ada yang tidak ke masjid sehari, 2 hari, 3 hari, ditanya kemana sih anu? Ya, kalau ternyata dapat kabar bahwa sahabatnya tadi musafir, maka beliau doakan semoga perjalanannya lancar, ya, zahaban wa iyaban, pulang pergi lancar, ya, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pergi selamat, balik juga selamat. Kalau pas dapat kabar bahwa sahabatnya tadi yang tidak ke masjid selama 3 hari tadi ternyata sakit, maka beliau akan datang untuk membesuk, ya, untuk membesarkan hatinya, mendoakan sahabatnya yang sakit tadi. Itu cara Rasulullah SAW. Kalau udah kasih kabar musafir tidak, sakit tidak, ya kan, tapi tak datang ke masjid, ditandangi juga oleh Rasulullah SAW. Ngapun yang tidak ke masjid? Apa buntu, ya kan?
nak dicair ke? Kalau misalnya nak berbini, nak dicari ke? Ya, jadi itu cara Rasulullah berkeruanan. Nah, ya prinsip kita di BSB saling keruan ke, saling kerina ke, itu memang prinsip Islami. Tapi dalam bahasa pangkalan balai, nah, ya, saling kerina kan itu, saling keruan ke, saling tanya, apa kabar sih? Ngapa tak terjenguk? Ya, lah berapa hari ini di masjid? Nah, itu memang cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam khabar, dalam suatu hadis disebutkan innal akhwan idza tasafaha kusimat bainahuma mi'atu rahmatin tis'atun wa tis'una minhuma li'anisihima bi sahibihi. Kemarin kurang sempurna saya sampaikan hadis ini karena nak cepat lah ujung kemarin ya. Jadi tadi saya baca ulang, ternyata maknanya tidak seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Maka benar ada ulama yang mengatakan baca sekali itu beda dengan baca 2 kali. Jadi orang yang khatam kitab, baca kitab berkali-kali, yang 10 kali, 20 kali, ada yang 100 kali namatkan baca kitab. Jadi jangan puas cuma dengan sekali baca. Bacalah berkali-kali, insya Allah dapat pemahaman juga yang berlipat-lipat, yang berbeda-beda dan lebih dalam makna kita kalau baca itu lebih dari sekali. Nah kemarin saya baru baca sekali, langsung saya sampaikan, lain maknanya. Tadi pagi pada subuh saya baca kitab ini. Oh, ternyata tidak sebagaimana yang saya pahami minggu lalu. Itu baru baca yang kedua kali. Ketiga kali lebih dalam lagi maknanya. Ya. Jadi penting baca itu berkali-kali. Kalau sekali galak kadang salah paham. Bisa sesat bahkan ya. Itu yang paling bahaya itu. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika ada 2 orang bersaudara, saudara yang dimaksud di sini ya bisa saudara, bisa tidak saudara, berkawan, sama-sama jamaah, walaupun bukan sanak keluarga, kita ketemu di masjid, di kondangan, dimanapun kita ketemu sama sahabat kita, sama yang kita kenal, ya atau tidak kenal, cuma caknya tahu-tahu rainya kan, caknya wong kita, ini kan cuma tidak tahu namanya, misalnya, tapi kita tahu siapa dia, kita jabat tangan. Nah, ketika kita berjabat tangan dengan teman kita, sanak kita, keluarga kita, ya, maka kusimat bainahuma mi'atu rahmah. Ya, 2 orang yang bersalaman tadi dapat 100 rahmat Allah. Dapat 100 rahmat Allah. Dapat sikok rahmat lagi lah luar biasa, ya kan? Apalagi dapat 100 rahmat Allah. Nah, 100 tadi dibagi 2. Tapi dibagi 2-nya tidak 50-50. Bang Yudi ya, tidak 50-50. Bukan 50-50, bukan. Ya, bukan juga 60-40 enggak juga, atau 30-70 enggak. Bukan bagi 2 seperti itu. Baginya adalah walaupun dibagi 2 tapi nilainya berbeda. Tis'ah wa tis'un minhuma. Ya, ada yang mendapatkan hanya 1 dari rahmat Allah tadi, ada yang mendapatkan 99, tis'ah wa tis'un. Jadi bagi 2-nya Bang Komar bukan 50-50. Tapi ada yang dapat sikok, ada yang dapat 99 dari 100 rahmat Allah tadi. Siapa yang dapat banyak? Li'anisihima. Ya, bi sahibihi, yang paling sayang, yang paling ramah, ya, dengan sahabatnya, dialah yang paling besar, dapat nilai, dapat pahala. Atau yang paling lulu ngulong ke tangan dan paling telat ngelepas tangan. Cara Nabi salaman begitu kan? Kalau kita berbudak cepat. Rasulullah nulu ngulong ke tangan, telat nyabutnya. Nah, itu yang dimaksud li'anisihima. Yang paling ramah, yang paling sayang, yang paling senang ketika berjumpa tadi. Oh, ladas dan ketemu kawan. Ada yang biasa baik kan? Caca tidak tahu baik, malah nak cepet-cepet. Cuma jangan suuzon juga, mungkin dia kebelet ya. Kayak gitu suuzon buruk sangka, caca tidak senang nen kalau ketemu dengan aku ya. Kita maklumi kalau ya, jangan besar ke suuzon buruk sangka itu. Walaupun sikap orang tak paling tak melemak ke, kita tetap berhusnuzon. Mungkin dia sakit perut, kebelet dan sebagainya. Tapi sebagai kawan kita harus menjadi yang paling ramah. Ketika ketemu sama kawan kita paling ramah, paling seneng, menunjukkan semangat kita, ladas nian gitu ya. Ketemu kawan lama tadi ya. Apalagi ketawa kawan yang memang betul-betul akrab. Nah, jadi pahalanya banyak.
Ya, beda. Yang paling senang, yang paling ramah dengan kawan 99, yang biasa-biasa baik 1. Yang luar tak dapat, boleh dosi malah. Luar sama kawan ya. Senyumnya apa? Di atas bibir. Nah, senyum di atas bibir itu senyum sungging ya. Itu senyum luat. Jadi jangan basing-basing senyum itu. Senyum yang benar itu tarik ke belakang, sejajar. Kalau narik sesenti sama sesenti. Yang paling lebar tarik 2 senti. Ratu kiri kanan. Kalau berat sebelah itu senyum sinis. Ya, jadi senyum pun ada ukurannya itu. Nabi itu kalau senyum senang itu sampai gigi geraham terjengok. Mana lah itu? Berarti lebar nian kan? Senyum lebar. Ya. Lagi katik gigi lagi kan? Yang depan habis, jelas kan terjengok gerahamnya itu. Bang ya? Oh, beliau masih lengkap, masyaallah. Itu senyum lebar. Ya, semua orang pasti senang dengan yang senyum, ya. Cuma jangan dewean. Jengok-jengok situasi dan kondisi. Ya. Senyum itu magnet ya. Saya sering di perjalanan bermotor sama istri nak ngajar kadang. Ya, karena saya helm kadang dibuka, kadang tidak helm berkacamata ya kan. Karena sepanjang jalan tuh asal ketemu senyum. Kawan ngelakson juga kan, senyum juga kan klakson ya. Kata orang rumah nanya, kenal sama beliau? Tidak, ojek. Cuma karena kita senyum kan narik senyum beliau itu juga, padahal tidak kenal sih. Tidak kenal. Cuma asal ketemu sama wong senyum. Minimal nundukkan kepala kan, anggut ya. Gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan fadhahika ahaduhuma fi wajhi sahibihi tasaqatat dzunubuhuma bainahuma. Jadi ketika ketemu tadi ya, lalu salaman terus salah satunya tertawa. Ya. Salah satunya tertawa atau dua-duanya tertawa ya. Atau senyum senang ya, tertawa di hadapan saudaranya tadi, maka tasaqatat dzunubuhuma bainahuma, gugurlah dosa-dosa keduanya. Dalam hadis lain disebutkan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumma qabla ay yatafarraqa. Kalau ada dua orang Islam bertemu lalu bersalaman, jabat tangan ya, maka Allah ampuni dosa antara dua orang yang bersalaman tadi qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berdua berpisah. Atau ada juga yang mengatakan sebelum tangannya lepas Allah langsung maafkan, ampuni dosa antara mereka berdua. Itu hebatnya salaman dalam Islam ya. Mantak Covid ini agak ragu-ragu gitu nak salaman. Tenang baik, kalau sehat tak apa-apa. Cuma kalau batuk-batuk tak usah salaman. Kita lompat saja, ini tidak terlalu penting. Wa qala Abu Amr ibn al-Ala, yustahabbu lirrajul ay yazura akhahu fillah kulla yaum marratain. Kata Abu Amr bin Ala, sunnahnya seseorang itu mengunjungi temannya tiap hari itu minimal 2 kali. Yang tadi minggu saya sampaikan ya, 2 kali. Itu sunnah itu. Cuma jangan pas jam makan. Ya, datang pagi milu sarapan. Datang siang milu makan siang tiap hari itu. Aja kawan. Jadwal rutin. Itu makruh ya. Jadi kecuali memang mungkin kita mampir tidak sengaja, memang jam makannya kan ya tidak masalah. Cuma kalau memang diniatkan seperti itu tidak boleh. Ya. Khawatir yang kaget kawan kita tuh buntu. Ya, lawak dia cuma sikok tu lah ya kan. Awalnya ada kita tadi lah sudah tak limo. Ya. Cuma sebagai tuan rumah pokoknya apapun yang terjadi siap. Ya. Wa fil khabar mazara rajulun akhahu syauqan ilaih wa raghbatan fi liqa'ih illa nadahu malakun min khalfih. Dalam hadis disebutkan tidaklah seseorang mengunjungi temannya, datang ke rumah temannya
syauqan ilaih, karena rindu. Oh, lama tak bertandang. Rindu nian aku dengan Gus Oman misalnya kan. Misalnya ya. Kata Kak Edi kan nak diajak mancing. Ya, mancing keributan. Memang dia memang ribut kan, tampum kan, sumber keributan dia nih. Cuma bukan ribut berbantah ya. Pakai nada ributnya dia nih. Rindu dengan saudara. Waraghbatan fil liqa'i, senang nak ketemu sama dia. Ya, senang berjumpa dengan kawan. Jadi kalau ketemu kawan itu walaupun lagi marah, buang dulu marahnya. Pokoknya berupaya untuk menyembunyikan kesedihan, kegalauan. Senang. Jangan tahu kawan kita kita lagi buntu, lagi susah, itu tidak usah tunjukkan. Ya, ini laju pas kawan bertandang laju curhat ya kan. Cuma agak sulit itu ya. Biasanya kita nih kalau kawan curhat, kita lah curhat dulu. Itu etis. Ya, kawan ngomong sakit, kita lah ngomong sakit dulu. Laju mau mana nak beri solusi kan. Ya, itu kita biasa mah itu ya. Nah, seharusnya kita menghibur dia, walaupun kita sakit juga, imbang ke dulu. Ya, itu akhlaknya. Jadi jumpa kawan karena rindu, karena senang ketemu. Nah, maka illa nadahu malakun min khalfih. Maka malaikat akan berseru di belakang kita. Cuma kita tidak terdengar benar. Kalau terdengar, ini cakap malaikat begitu kita nak datang ke rumah kawan karena rindu, karena senang berjumpa dengan kawan tadi. Apa kata mereka? Kata malaikat, tibta ya wa tabat lakal jannah. Tibta wa tabat lakal jannah. Tibta itu arti sungguh baik engkau ya, sungguh beruntung engkau ya, punya kawan yang dirindukan, ya punya kawan yang disenangi. Karena ada yang tak kati kawan. Maka beruntung kita yang punya kawan yang seperti itu. Wa tabat lakal jannah, dan beruntung engkau akan memperoleh surga. Lakal jannah, kamu berhak masuk surganya Allah SWT. Jadi gara-gara kawan yang kita sayang, kita senang ya, maka insyaallah itu bisa menjadi asbab, bisa menjadi jalan kita masuk surganya Allah SWT. Wa qala Abu Talib. Abu Talib di sini bukan paman Nabi ya, ulama. Wa rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a Ibnu Umar yaltafitu yaminan wa shimalan fas'alahu faqala ya Rasulullah ahbabtu rajulan fa ana atlubuhu wa la arah. Aku melihat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar ini noleh kanan kiri, celangak celinguk ya. Apa yang beliau lakukan itu? Ternyata beliau nyari kawannya. Ya, nyari kawannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, idza ahbabta ahadan fas'alhu an ismi wa an ismi abi wa an manzilihi fa in kana ghaiban zurtahu." Kalau kamu senang dengan seseorang, berkawan dengan orang lain, ya kenalan dengan seseorang, tanya siapa namanya. Ya, jadi nanya nama orang yang kita kenal, yang kita baru kenalan, itu sunnah. Nanya nama, siapa nama? Nah, ya, itu sunnah. Dan nanya nama ayahnya juga. Makanya dalam tradisi Islam itu kan biasanya Sianu bin Sianu, ya, Taharudin bin Sa'yan, Kaibalian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman. Itu memang cara Islam, bukan cara Arab. Walaupun memang itu awalnya tradisi Arab, tapi sudah di-islamisasi tradisi itu. Nah, di kita ini hilang bin, yang muncul nama laki. Ya. Risna Tahar. Nah, itu ya. Karena apa? Ditulis di amplop biasanya kan. Apa yang di Simpang Cangkring yang anu itu tenda itu? Sri Johan. Jadi seolah-olah ya hilang binnya berganti laki. Maka kalau guru saya Ustaz Taufik Hasanuddin almarhum marah itu. Karena termasuk ganti nasab. Ya, ganti nasab, ganti bin. Itu terlarang kalau niatnya seperti itu. Cuma saya tidak seberat guru saya, tidak sekeras guru saya, karena setelah diteliti itu tergantung. Ya, kalau niatnya ganti bin jelas haram. Cuma kalau niatnya hanya untuk dikenal nama lakinya, nama suaminya, ya kan? Bukan mengganti bin,
maka tidak apa-apa, ya, tidak jadi masalah. Jadi saya masih agak mentoleransi hal seperti itu. Tapi yang lebih bagus memang disebut bin, karena di akhirat nanti kita pun akan dipanggil dengan bin kita. Ya, maka gawe kita baik, orang tua kan milu baik. Ya, gawe buruk, milu buruk juga. Jadi dengan nama bin itu minimal kalau nak berbuat jahat kita malu kan? Ya kan? Dani bin Tugono. Minimal malu Dani nak masing-masing. Maknya terlibat juga. Jadi disebut orang anak si anu. Cocong si anu. Itu ya. Jadi nama beliaunya ditanya, nama orang tuanya juga ditanya ketika kenalan. Gitu. Makanya kita juga ngawali siapa? Taharudin bin Sa'yan. Maka saya kasih nama orang tua saya sebagai nama akun Facebook saya, ya, Taharudin Sa'yan. Padahal nama saya Taharudin saja. Nah, Sa'yan itu nama bang. Ya ikut ya, membanggakan orang tua walaupun beliau sudah di alam sana. Wa an manzilihi, tanya juga rumahnya, alamatnya. Jadi sunnah nanya nama bin, nama alamat rumahnya. Fa in kana ghaiban zurtahu, jika tidak kate ya datangi rumahnya, tandangi rumahnya. Ngapo dak kate, ngapo dak terjengok di masjid, tandangi rumahnya. Kalau sakit, kalau pergi dan sebagainya. Wa in kana maridun uttahu, kalau sakit besuk tandangi. Wa in kana masyghulan a'antahu, kalau kawan kamu tadi sibuk tolong. Lagi ada hajat, lagi ada cara bertolongan, ya kan? Minimal apa yang bisa kita bantu, ya. Nah, itu cara berkawan. Maka saling kabari kalau ada acara, saling tolong, ya kan? Jadi panitia, itu bentuk berkawan. Berkawan tapi tidak pernah saling tolong, nah itu belum berkawan yang sesungguhnya. Ya. Maka kawan yang akrab itu kadang-kadang lebih baik dari dulur, lebih baik dari keluarga, kan? Gitu. Jadi bagusnya ya keluarga memang baik, dengan orang pun, dengan kawan pun seperti itu, sama-sama baik. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi sampai di situ bahasan kita tentang kitabun niyah. Sebelum kita lanjut fikih, ada pertanyaan? Ya. Kayak mic. Ini Tat, masalah yang sholawat tadi Tat. Ya. Nah, cara menggantinya kayak mana Tat? Yang curahkan sholawat kepada junjungan kita itu. Jadi kalau ikuti yang biasa saya lakukan, semoga senantiasa tercurahkan. Jadi kalau tercurahkan kan bukan kita. Tercurahkan itu kan pasif. Kalau mencurahkan berarti aktif, artinya kita yang mencurahkan. Kalau tercurahkan itu Allah maksudnya, fa'ilnya, subjeknya adalah Allah. Atau boleh kalau kita mau kitanya yang aktif, maka mari semoga senantiasa kita menyenandungkan sholawat, mengucapkan sholawat. Kalau mau kita yang jadi fa'il, jadi subjeknya, ya. Tapi kalau mencurahkan itu bukan kita. Karena mencurahkan itu berarti memberi, mengalirkan, menurunkan. Dan bukan hak kita. Kapan memberi rahmat ke Nabi? Karena salawat itu artinya rahmat. Berarti kalau kita yang mencurahkan salawat, berarti kita yang memberikan rahmat ke Nabi. Kapan? Itu bukan hak kita. Mungkin wilayah kita mencurahkan rahmat, kita mendoakan gitu. Jadi bahasanya diganti, bukan kita mencurahkan. Kalau tercurahkan itu masih bisa, boleh. Kami pernah nonton di YouTube itu kan tentang bacaan sholawat. Apakah benar apa bagaimana kan? Pertama dia membaca surat Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus selawatnya Allahumma sholli wa sallim 'alaihi, begitu saja. Terus yang kedua tentang menghitung setelah kematian, dihitung malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ketujuh. Apakah dihitung dari setelah matinya apa setelah menguburkannya? Apakah ada tuntunannya atau bagaimana? Iya. Demikian. Iya.
Salawatan sebelumnya diawali dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat Al-Qur'an dan biasa kita lakukan sebelum tahlilan. Kan sudah baca ayat itu kita baca apa? Salawat kan? Allahumma shalli afdhala salati ala as'adi makhluk dan seterusnya. Ya, itu cocok munasabah. Ayat tentang solawat, perintah solawat, setelah itu kita langsung solawatan. Artinya kita langsung mengamalkan ayat itu. Ayat itu menjelaskan Allah senantiasa solawat, malaikat senantiasa solawat. Setelah Allah dan malaikat solawat, Allah nyuruh kita. Jadi uniknya solawat itu, Allah tidak hanya perintah. Beda dengan salat. Salat Allah hanya perintahkan kita. Akimi sholat, gawikan sholat, dirikan sholat. Tapi Allah tidak salat kan? Allah salat atau tidak? Enggak. Allah suruh kita zakat, Allah tidak zakat. Ya Allah suruh kita haji, Allah tidak haji. Tetapi salawat sebelum nyuruh Allah dulu yang salawat. Malahan senantiasa Allah dan para malaikat bersolawat. Barulah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu alaihi. Jadi setelah Allah dan malaikat baru Allah perintah kita. Wahai manusia, wahai orang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Salawat dan salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya langsung praktek, tidak cuma ngomong, tidak cuma baca ayat, tapi tidak dipraktekkan. Nah itu, ya. Jadi tidak salah. Malahan sangat cocok, munasabah, ya, sesuai. Terus kalau salawatnya Allahumma shalli wa sallim alaihi itu belum pas, ya, karena tidak ada nama Nabi Muhammadnya. Kecuali di pangkal sudah disebut. Baru ujungnya salawat tambahan boleh tidak pakai lagi nama Muhammad, langsung hanya alaih itu isim domir namanya, kata ganti. Kata ganti itu hanya boleh digunakan setelah yang nama aslinya sebut di awal. Kalau di awal tidak disebut nama asli langsung pakai kata ganti berarti belum jelas kepada siapa salawat itu ditujukan. Jelas ya? Jadi untuk di awalnya misalnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah disebut nama Nabi Muhammad barulah sallallahu alaihi wasallam alaih. Boleh. Ya, boleh. Karena di awal sudah disebut nama. Kalau di pangkal ada disebut nama, ini selawat ke siapa? Tidak ada alamat. Maka itu selawat yang buntung, selawat yang tidak sempurna. Dan kalau selawat yang seperti tadi dibacakan Allahumma shalli wa sallim alaih dibaca pada waktu khutbah, khutbahnya tak sah. Itu bahayanya. Karena apa? Sholawat itu rukun khutbah. Atau di dalam tahiyat dibaca Allahumma sholli wa sallim alaih, tidak pakai nama Nabi Muhammad, tahiyatnya tidak sah. Kalau tahiyat tidak sah yang merupakan rukun sholat, maka sholatnya pun tidak sah. Jadi hati-hati tentang sholawat. Ya, jadi harus disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jelas ya? Nah, yang kedua tadi takziah, pertama, kedua, ketiga itu dihitung dari mana? Dari penguburan. Selama belum dikuburkan, ya, kita datang ke rumah almarhum itu namanya apa? Kalau bahasa Indonesianya membesuk. Membesuk. Yang namanya takziah itu setelah dimakamkan. Jadi hitungannya sudah dimakamkan. Bukan dari kematian. Ya, jelas? Jadi beda membesuk dengan takziah, beda ya. Membesuk itu jenazah masih di rumah, belum dimakamkan. Itu melayat, bukan membesuk ya. Kalau membesuk itu untuk yang sakit, melayat. Ya, takziah itu biasanya setelah dimakamkan. Oke, ada lagi? Sambil makan kacang. Jangan salah jengok, kakek biji rambutan kamu sangkut kacang. Ada biji rambutan itu, jangan salah taruh. Pahit, takutnya pahit. Oke, kita lanjut fikih ya. Masih bahasan kita hal-hal yang ya menyebabkan sholat berjamaah kita sah atau tidak sah. Tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Itu baru bahas 7 poin. Poin yang ke-8. Wala yasihhu qudwatun biman i'taqada butlana salatih bi an irtakaba mubtilan fi i'tiqadil ma'mum. Tidak sah bermakmum kepada orang yang diyakini sholatnya telah batal
Misalnya karena melakukan sesuatu yang membatalkan sholat menurut keyakinan si makmum. Gimana sah kalau orang menurut kita sholatnya sudah batal. Misalnya kita tijingok imam tadi sewetnya koyak, tijingoklah auratnya, maka tidak boleh dia mengikuti. Ya wajib mufarokoh saat itu. Atau kita yakin nian imam tadi tekan tut, ya yakin nian tapi ya imam tadi kentut buang angin. Memang terdengar suara, mamunya juga tercium. Yakin, kalau nuge jangan. Itu bisa jadi hanya was-was, godaan setan nak merusak sholat kita ya. Yakin, syaratnya yakin. Yakin imam tadi batal, maka tidak boleh diikuti. Kalau tetap diikuti padahal kita yakin imam batal, masih dimelui, maka sholat itu batal juga. Jadi kalau kita tahu imam itu sudah batal dan imam tadi mungkin tidak tahu diri, tetap lanjut saja sholatnya. Entah tidak tahu diri, entah tidak tahu hukum, atau mungkin tak sadar, ya kan? Bisa jadi imam tidak sadar dengan kesalahannya bisa. Misal yang seluar koyak tadi kan, mungkin tidak boleh sadar dia kan. Lanjut saja dia. Tapi kita tijingok ni kan, koyak, ya kan? Sewet imam ni jangan dimeloi, ya langsung mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Ya, mufarokoh itu tidak perlu keluar dari shop, tidak perlu keluar dari barisan, ya, tetap berdiri di situlah merubah niat, ya, merubah niat menjadi sholat sendirian, tidak lagi jadi makmum dari imam gitu itu. Baik. Atau imam tadi dalam keyakinan kita makmum, imam tadi melakukan kesalahan yang fatal, ya. Misalnya dia sengaja meninggalkan basmalah, padahal kita ini mazhab Syafi'i, basmalah itu pada waktu membaca Al-Fatihah adalah termasuk ayat dari suratul Fatihah. Nah, imam tadi karena baru balik dari umroh misalnya kan, miluk-miluk cara Mekah. Ya. Jadi waktu dia jadi imam langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah sengaja ditinggalkan, padahal dia Syafi'i. Cuma oleh miluk-miluk, nurut-nurut, bukan mazhab dia, bukan keyakinan dia, cuma ikut-ikutan saja, tidak tahu ceritanya. Ya, sementara kita makmum pada umumnya berkeyakinan mazhab Syafi'i, basmalah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Nah, dengan sengaja imam tadi tinggalkan basmalah, maka sholat batal. Jadi jangan sembarangan, jangan bawa cara mazhab lain ke mazhab yang biasa berlaku di masyarakat, itu buat kerok. Ya, kecuali memang seluruh masyarakat situ sama mazhabnya, silakan. Ini yang kerok tuh model itu ya, bawa cara orang ke tempat kita. Kita akan menghormati ketika memang di situ seluruh memang caranya itu. Ya. Jadi jangan campur adukan antara pendapat-pendapat mazhab tadi. Batal menurut keyakinan kita, dan itu pernah terjadi. Zaman saya masih di pesantren dulu, ada Pak Haji baru balik dari haji. Kami waktu itu pondok belum punya masjid, jadi masih gabung dengan masjid desa, masjid di ujung Tanjung. Jadiannya sekitar tahun 96. Saya masih kelas 2 MTS waktu itu. Jadi ada Pak Haji balik haji, ngimam sholat Jumat, tidak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya Kiai Balian, guru kami. Begitu dia langsung baca alhamdulillah, sholat batal kata Kiai, tarik Kiai mundur, sholat zuhur gitu, karena sholatnya sudah tidak sah untuk sebagai sholat Jumat. Ya, langsung sholat hari itu diganti jadi sholat zuhur. Bahaya kan? Belakangnya Kiai, dan tentu Kiai tidak akan berani sembarangan membatalkan sholat orang banyak itu tanpa dalil yang kuat. Itu sampai begitu kejadian. Kalau kita mungkin tidak akan sanggup ya. Karena ini fatal, sudah batal sholat. Jadi kalau sholat batal ngapa tidak diteruskan? Saya tidak akan berani seperti Kiai itu, ya. Tapi beliau tentu sudah punya peluru, sudah punya pelor, bahkan bom, ya. Kalau orang nak bantah pendapat beliau itu. Dan saya belajar berani dari Kiai. Malam Senin, malam Minggu. Ya, waktu sudah selesai pemakaman anak beliau itu, kami mampir ke rumah beliau, cerita itu beliau ngecas semangat kan, jangan pernah ya takut kalau kita benar. Dididik beliau seperti itu, ya, asal benar lanjut. Allah.
Kasyafi'in iktada bihanafiyin massa farjahu duna ma idza iktasada nazran al-i'tiqad nazran lil-i'tiqadil muqtadi li'anna al-imam muhdithun indahu bil masi dunal fasdi. Umpamanya seorang bermazhab Syafi'i makmum kepada orang yang bermazhab Hanafi yang telah memegang alat kelaminnya. Kalau menurut Syafi'i kan batal memegang kelamin. Menurut Hanafi tak batal. Bukan beda keyakinan. Boleh tak kita ikut imam yang seperti itu? Megang kemalun bagi dia tidak batal. Sementara menurut kita batal. Kan beda keyakinan dengan imam. Maka tidak boleh. Nah, maka di sini kadang-kadang masalahnya berasal dari sang imam. Berasal dari sang ustaz. Maka saya berkali-kali menyerukan kita itu kalau jadi imam, jadi khotib di suatu tempat, ikut cara wong di sana. Jangan memaksakan kehendak gitu. Saya biasa masih di Palembang dulu, imam di masjid PLN yang dekat kantor gubernur ya. Itu kan ada masjid kecil, masjid PLN itu. Di sana cara Muhammadiyah. Ya. Di BC sebelum kita ngimam, Ustaz, di sini tidak pakai wirid sama-sama. Ya. Di sini tidak sama-sama. Di BC oleh pengurus, siap. Begitu kan? Ya. Itu siap. Biasa. Jadi kita menyesuaikan diri, bukan pelin-pelan itu. Kan ada yang tidak paham bilang gitu, pelin-pelan Ustaz ini kadang Muhammadiyah, kadang NU. Bukan, kita menghormati perbedaan pendapat. Disitulah kita perlu legowo. Ya. Perlu tenggang rasa menghormati perbedaan yang ada. Nah, jadi kalau di mana kita berada, di situ bumi ditijak, langit dijunjung, selama tidak salah. Ya, selama tidak salah. Kalau masalah wirid sama-sama dan masing-masing itu bukan salah, itu beda. Kalau beda, kita masih pacak hormati. Itu masih bisa hargai. Jadi masalahnya kadang-kadang di ulamanya ini yang jadi masalah. Maka saya berkali-kali menyerukan, ikuti cara orang di sana. Misal ngimam di Alamir, ya ikut cara Alamir. Di sana wirid sama-sama, imamnya baca basmalah. Tidak ada langsung alhamdulillah, karena memang sudah ditegaskan cara Masjid Alamir amaliyahnya itu. Maka imam yang bertugas di sana ikut cara di situ. Ya. Aman insyaallah, bakal terjadi keributan. Kalau nak bawa cara baru, bawa cara lama, apalagi sampai menyesatkan dan menyalahkan dan membinakan, itu yang buat kerok, itu ngajak perang. Dan pesan guru kami malam Ahad kemarin, pertahankan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pangkalbalai di Banyuasin. Karena Islam dibawa ke Banyuasin ini oleh orang tua beliau, oleh nenek moyang beliau. Islam dibawa ke sini oleh Kiai Abdurrahman Delamat, anak angkat dari Kiai Morogan. Jadi masih ada hubungan dengan Kiai Palembang gitu. Ya. Anak beliau melanjutkannya Kiai Sulaiman, cucu beliau melanjutkannya Kiai Balian, cicit beliau sekarang melanjutnya Ustaz Samsurihan. Pesan beliau, pertahankan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Banyuasin ini. Cara lama itu tidak salah, itu ajaran para guru-guru gitu. Ada sanadnya gal. Nah, kita ini kadang tidak tahu, bukan tidak katik dalil, tidak tahu. Nah, cuma terlalu sombong bilang katik dalil, terlalu sombong. Kalau tidak tahu bertanya jangan, ya kan? Kita jelaskan. Nah, yang menggelok itulah dijelaskan maksudnya tidak nurut, mantah, tubuh terangkan dia mantah. Padahal dia tidak tahu. Dalilnya bukan hadis, dalilnya ujiku. Itu ujiku. Pokoknya ujiku main ini. Ditanya firman tidak tahu, ditanya hadis tak hafal, bahasa Arab tak ngerti. Itu sudah saya buktikan. Bapak hafal hadisnya? Tidak. Ini Pak hadisnya. Saya terangkan. Masih bantah. Saya jelaskan bahasa Arab. Masih tidak ngerti. Bapak paham bahasa Arab? Tidak. Ujinya. Ini barusan saya hadapi minggu lalu. Masya Allah. Nah, yang model ini saruh kita ngadapi. Jadi butuh kebijaksanaan. Saya bisa menghormati. Dan guru-guru kita, Buya Hamka, ketika beliau datang ke Surabaya ngimam di masjid NU, beliau hafal doa kunut ternyata. Padahal makmum udah siap, udah ngangkat tangan. Ini Buya Hamka kan pentolan Muhammadiyah, Buya Hamka. Tetapi ternyata mengejutkan seluruh jamaah, Buya Hamka hafal doa kunut. Masya Allah kan? Begitu cara ulama. Maka kalau baru baca satu kitab, biasanya cenderung menyalahkan, sombong. Ya, semakin bodoh kita semakin mudah menyalahkan, semakin pintar semakin bijaksana. Ya, pun sebaliknya Imam Syafi'i
Ya, itu beliau mensunahkan kunut. Ketika beliau datang ke Irak, ke Baghdad, ya, yang merupakan markas dari mazhab Hanafi, ya, yang pendirinya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, tetapi ada murid-muridnya, ya, Abu Yusuf, Imam Muhammad, dan murid-murid yang lain. Nah, begitu Imam Syafi'i didaulat untuk menjadi imam sholat subuh pada waktu itu, ternyata beliau tidak baca doa kunut. Imam Syafi'i tidak baca doa kunut, padahal seluruh orang Baghdad tahu beliau membaca kunut setiap sholat subuh. Tetapi begitu didaulat menjadi imam di markasnya mazhab Hanafi, beliau tidak baca kunut. Setelah sholat beliau ditanya, kenapa? Saya menghormati orang yang sudah dimakamkan itu, kata beliau. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia waktu itu. Karena apa ya? Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Ya, dan sudah diramalkan kalau meninggal ulama, lahir seorang bayi, biasanya bayi yang lahir itu pengganti ulama yang meninggal tadi. Udah jauh meninggal, udah lama meninggal, tapi beliau tetap menghormati pendapat sang imam tadi. Begitu caranya. Tidak ada ngotot, pokoknya idang. Ini itulah. Padahal kita di rumah orang, ya, di tempat orang, hargai pendapat orang yang di sana. Selama tidak salah. Kalau hanya perbedaan, hargai. Jangan ngotot. Walau syakka syafi'iyun fi ityanil mukhalaf bil wajibat indal ma'mum lam yu'athir fi sihhatil iktida' bihi tahsinan lidzan bihi fi tawakkil khilaf. Apabila seorang makmum bermazhab Syafi'i merasa ragu terhadap imamnya yang berbeda mazhab tentang perbuatan-perbuatan wajib menurut makmum, maka tidak berpengaruh terhadap sahnya salat berjamaah, sebab dalam rangka husnudzon terhadap imam. Misalnya kita salat waktu haji atau umroh di Mekah, kan beda mazhab. Syafi'i agak ketat, ya. Di Mekah itu mazhabnya Hambali. Dia basmalah sir, kita jahar. Kalau sholat jahar, ya. Masalah pembatal wudhu juga. Kalau kita Syafi'i sentuhan dengan istri pun batal. Mazhab lain sentuhan tidak batal. Yang batal itu adalah ketika hubungan suami istri, jima yang batal. Jadi kita agak repot kalau di Mekah itu repot. Tersenggol dikit dengan bini batal. Nah, akhirnya kita di sana ikut cara mazhab Hambali di sana. Ya, jadi sholat kita sah ketika di sana karena memang di sana markasnya mazhab yang berbeda dari mazhab Syafi'i. Jadi kita husnudzon sama imam, ikut cara imam kalau kita memang sholat di tempat yang mazhabnya berbeda dari mazhab yang kita yakini. Ya, jadi ikut cara imam dalam rangka husnudzon, baik sangka, ikut saja imam. Ya, itu. Fala yadurru adamu i'tiqadihi al-wujub, maka tidak menjadi bahaya, artinya tidak batal sholat kita, ikut saja cara di sana. Baik, sampai di sini ada nak ditanyakan? Allah. Nama sih kok lagi. Faraun. Lau qama imamuhu li ziyadah ka khamisa walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakkan fi rak'atin bal yufariquhu wa yusallimu aw yantazirhu 'alal mu'tamad. Apabila imam berdiri, ya, nambah rakaat, sebenarnya lah sudah pas 4 rakaat, misalnya salat Isya sudah pas 4 rakaat, tapi ternyata imamnya berdiri lagi jadi 5. Apa yang kita lakukan sebagai makmum? Kalau kita yakin imam tadi lah pas 4, tapi ternyata masih nambah 5 rakaat, maka kita yang yakin imam tadi salah, ya, tetap bertahan. Ya, pilihan kita 2. Yang pertama langsung mufarokoh, ya, artinya kita langsung baca tahiyat, kan memang sudah pas kan, langsung baca tahiyat sampai habis salam. Cuma niatnya mufarokoh dulu. Ya, kalau nak langsung baca tahiyat dewe, langsung ucap salam lebih awal dari imam, ya kita mufarokoh, misahkan diri dari imam. Kalau kita langsung baca tahiyat, sudah itu salam, sholat itu batal, karena status kita masih makmum.
Ya, status kita masih makmum. Supaya sah, lepaskan dulu status kita jadi makmum menjadi sholat ya. Sholat sendirian. Itu yang pertama. Boleh. Yang kedua, yang lebih afdol malahan adalah kita nunggu. Kita nunggu betul. Kan kita sudah duduk tahiyat akhir nih. Imam berdiri lagi. Maka kita tunggu Pak Imam. Kita tunggu pas dia duduk baru kita baca tahiyat akhir barengan dengan imam. Nanti salam ngikuti dia. Itu yang lebih afdol. Jadi boleh dua itu. Yang pertama kita baca tahiyat dulu, langsung nanti ucap salam. Sah salat kita kalau mufarokoh. Kalau langsung baca tahiyat sudah tu salam tak mufarokoh lagi batal. Karena kita belum melepas tali hubungan kita imam dan makmum tadi belum kita putus. Kita masih jadi makmum. Ya, gitu. Paham? Biar sah mufarokoh. Kalau tak mufarokoh langsung baca tahiyat dan salam dan nunggu imam lagi, maka sholat kita batal. Yang kedua ini yang paling afdol, walaupun agak saruh. Kan lama laju duduknya kan? Nunggu imam. Cara makmum kan ngiring ke imam. Ya. Tunggu dulu. Imam tadi kan salah kan? Kita ucapkan subhanallah untuk mengingatkan dia nanti. Ya, subhanallah. Dia masih lanjut saja. Ya biarlah tunggu dulu. Jadi dia berdiri, baca Fatihah, dia ruku, dia i'tidal, tunggu baik. Nanti dia sujud, duduk antara dua sujud. Dia sujud yang kedua, baru duduk tahiyat. Nah, kita iringi. Dia baca tahiyat, kita baca tahiyat juga baru. Paham? Nah, selama nunggu tadi apa gawe gitu? Zikir, dalam hati. Jangan nyanyi. Ngapal nyanyi? Ya, dalam hati kita zikir Allah syukur. Atau boleh baca tahiyat boleh. Ya, boleh. Langsung baca tahiyat boleh. Cuma jangan langsung salam. Mana langsung salam, mufarokoh dulu. Itu catatannya ya. Paham? Oke, cukup pelajaran kita. Ada sesi tanya jawab kalau nak bertanya. Nanya, Tat. Ya. Nah, yang masalah basmalah tadi, Tat. Aku kan pernah sholat di masjid lain. Terus imamnya nih baca basmalah tapi lirih, Tat. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi baca basmalah, Tat. Cuma lirih, Tat. Itu sah apa, Tat? Ya. Kalau basmalah itu 3 mazhab. Menurut Syafi'i, basmalah wajib dibaca karena dia ayat pertama dari suratul Fatihah dan dari surah-surah lain yang diawali basmalah kecuali surah Taubah. Itu mazhab Syafi'i. Tidak boleh tinggal batal. Yang kedua mazhab Hanafi dan Hambali. Basmalah itu dibaca tapi sir, ading. Nah, berarti mazhab ini masih bisa dijadikan imam bagi kita yang bermazhab Syafi'i karena masih maco, cuma maconya dik. Ya. Nah, yang ketiga mazhab Maliki. Basmalah itu tidak usah dibaca. Karena memang bukan ayat Al-Fatihah, dia hanya pemisah antar surah saja. Nah, kalau imamnya Maliki yang makmum mazhab Syafi'i dan dia menjadi imam di tempat kita yang bermazhab Syafi'i, maka tidak sah. Kecuali kita memang ke tempat dia. Maka kita ikuti keyakinan imam tadi ya. Itu beda. Maka di sinilah yang tadi saya bilang, saya sering wanti-wanti, imam itu nak bijaksana. Kita jadi imam di masjid mana ikuti cara. Jangan buat makmum ini bingung. Ya. Jangan buat makmum bingung atau buat makmum jadi ragu akan keabsahan sholatnya. Jangan bawa cara kita yang agak nyebelo itu. Kalau di masjid itu biasa pakai basmalah, jaharkan basmalah. Ya, kecuali makmumnya pintar kalau makmumnya cerdas kalau tidak apa-apa lah. Cuma kalau makmum ini masih beragam, ada yang paham ada yang tidak, itu akan buat fitnah. Ya, jangan buat fitnah, jangan buat masyarakat jadi rameh ya. Kalaupun nak makai terangkan dulu. Lah diterangkan lagi masyarakat belum tentu galak menerimanya. Kan? Ya. Tuh. Ada lagi? Bukan. Ya. Sebagai pertanyaan dari jamaah online atas nama Rozi Putra Selu. Oh. Pertanyaan beliau adalah, di rumahku banyak kucing, jadi waktu sholat kucing itu main di tempat kita sholat, dijilat-jilat kaki. Batal tidak sholatnya, tak? Kaki siapa yang dijilat itu? Kalau kucing jilat kaki dewe ya tidak apa-apa. Ya, kalau kucing tadi jilat kakinya, ya tidak apa-apa juga, geli baik. Tidak apa-apa karena kucing itu bukan binatang yang najis.
Tapi bukan berarti halal dimakan walaupun tidak najis dia. Mentang-mentang kucing tidak najis selesai. Kayak gitu sembelih. Dimakan balik itu. Tadi nyembelih. Bahkan ada yang sering nanya tuh, ya, kita wudhu atau kita sholat anjing jilat kakinya. Nah, itu kaki siapa? Tidak batal menjilat kakinya anjing nih, Pak. Kaki kucing. Kalau jilat kaki yang sholat, ya. Benar. Itu anjing, bukan kucing ini. Jilat kaki. Jilat kaki anjing. Itu klasik pertanyaan itu. Iya. Kalau yang anjing tadi ya. Nyebak dikit. Ya. Itu. Salat Jumat yang masbuk itu ketinggalan 1 rakaat, terus atau nambah 1 rakaat atau nambah jadi zuhur. Iya. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua tadi lupa pula tadi kelamaan. Ya. Beneran saya ada saat masjid sabnya Malik kita jadi makmumnya salat saya tuh tahu baru ada rupanya mazhab. Nah, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, sholat Jumat itu memang 2 rakaat. Maka ketika kita sempat ikut 1 rakaat dari sholat Jumat, maka berarti sholat Jumat kita sah, tinggal nambah 1 rakaat lagi. Ya, karena memang aslinya sholat Jumat itu 2 rakaat. Ya, selama kita mendapati 1 rakaat bersama imam, ya, jadi ketinggalannya masbuknya hanya 1 rakaat, maka sholat Jumat kita sah, tinggal nambah 1 rakaat. Nah, yang jadi masalah adalah kita tidak dapat 1 rakaat pun. Artinya ketika kita datang imam sudah i'tidal. Kan batasan dapat rakaat itu kalau sempat ruku bersama imam. Kalau lewat dari ruku imam sudah i'tidal, imam sudah sujud, imam sudah duduk antara 2 sujud, itu udah jauh ketinggalan. Di rakaat yang kedua maksudnya. Kalau yang rakaat pertama tidak apa-apa kan? Di rakaat yang kedua kita datang sudah lewat ruku. Apalagi imam sudah tahiyat akhir. Ya, sudah tahiyat. Ya. Maka jelas kita tidak dapat 1 rakaat pun. Ya, berarti kita ngawi kenyo zuhur, tapi niatnya Jumat. Nah, itu yang agak repot kan? Ya. Misal kita ambil ukur yang paling telat. Ya. Berarti kita datang imam sudah tahiyat. Udah itu paling telat sudah kan? Ya, langsung kita takbir, Allahu Akbar, tapi niatnya apa? Niatnya sholat Jumat. Jadi usolli Jumat, usolli fardhul jumu'ati rakaataini, ya, makmuman lillahi ta'ala. Takbir Allahu Akbar, niatnya salat Jumat. Sudah takbir, tidak usah baca doa iftitah, tidak usah Fatihah, langsung duduk baca tahiyat. Ngapa baca tahiyat? Ngikuti imam. Milu ibai, tapi jangan dihitung. Kayak langsung salam sudah itu. Banyak niat persekotnya. Nak dapat bonus 100% itu. Ya, bonusnya misalnya. Baca tahiyat tadi hanya menghormati imam saja, ngikuti imam saja. Oke. Sudah imam salam kanan kiri, kita berdiri. Ini yang jadi soal. Ngaweknya 2 rakaat atau 4? 4. Yang kita kerjakan adalah sholat zuhur. Niat Jumat ngewe ke zuhur. Hukum ini agak sulit dan banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak tahu. Gitu ya. Alhamdulillah. Takbir kita dulu, Mas. Takbir. Makan tuh. Jelas ya? Itu. Yang kedua, yang tadi sudah saya bilang. Jadi kalau kita berada di lokasi di satu tempat yang memang dia bermadzhab Maliki, ya kita hormati husnuzon sama imam yang ada di situ. Kita meluk caro sano. Ya kan? Sama cak kita sholat di Mekah tadi yang bermazhab Hambali, kita ikut caro sano. Husnuzon. Ya. Sama imam yang ada di sana. Yang jadi masalah itu adalah ketika di markas kita pakai mazhab lain, itu yang bikin repot. Ya. Oke. Lanjut. Hanya Ustaz,
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya Pak Ustadz ya. Kalau aku kan sholatnya di Jumuria Pak Ustadz ya. Kalau subuh tuh sering terjengok Pak Ustadz ya. Kalau apa? Imam pertama kan belum selesai Pak Ustadz ya. Terus ada rombongan mobil masuk kan. Nah dia tuh buat barisan lagi di belakang Pak Ustadz. Sedangkan imam pertama tuh belum salam Pak Ustadz ya. Nah dia buat barisan lagi, buat stop lagi di belakang. Oh, Nah hukum itu jangan Pak Ustadz ya. dia buat imam jamaah Ya buat jamaah imam baru. lagi di belakang. Jamaah baru. Ya. Yang Iya, kalau itu tidak boleh, malahan haram hukumnya. Karena tidak boleh ada dualisme. Ya? Di rumah tangga tidak boleh ada dualisme, kepemimpinan pun tidak ada dualisme, akan pecah kerok. Itu fitnah. Kalau di masjid ada dualisme kepemimpinan, ada dualisme imam, itu sumber fitnah. Retok. Ya. Jadi tetap harus satu imam untuk memimpin sholat berjamaah. Nah, kalaupun nak buat jamaah baru, itu tuntaskan dulu imam pertama. Tuntaskan dulu imam pertama, udah selesai, udah kelar, nah, baru kita buat jamaah baru. Itu seharusnya nunggu, jangan langsung. Kalau langsung, maka itu malahan haram, karena akan menimbulkan fitnah. Ya, buat yang lebih awal sholat itu, imam pertama itu kan tersinggung. Tidak boleh nyakiti hati orang. Ya. Jadi sebagusnya nunggu, selesaikan dulu yang pertama. Iya. Tuntaskan dulu boleh. Itu masalahnya hanya di teknik. Bukan tidak boleh salat berjamaah lagi. Ronde kedua, ketiga ya. Tapi tuntaskan dulu yang pertama. Jangan langsung lah juga pecah-pecah di sini buat jamaah, di sini buat jamaah. Itu menunjukkan perpecahan yang terjadi dalam umat Islam, itu tidak boleh. Ya, dilarang. Terus. Ada lagi? Oh, tidur tuh. Tadi Pak Ustadz kan menerangkan tentang imam yang 5 rakaat, dia yakin 4 rakaat, sedangkan Ya. makmum mengerjakan 4 rakaat, ini kan. Setelah selesai sholat, kan mereka mungkin bercakap kan, kamu tadi 5 kan, 5 rakaat bukan 4 kan. Nah, apa yang dilakukan imamnya itu, apa dia mengulangi sholat, apa udah lama itu? Iya. Seharusnya dia yang nambah rakaat tadi itu sujud sahwi kalau dia sadar. Kalau dia sadar bahwa dia itu sebenarnya 5. Ya kan? Nah, cuma kalau tidak sadar memang betul-betul lupa, tidak masalah. Tidak batal, tidak sholatnya. Yang salah itu kalau sengaja nambah 5 tadi. Sengaja nambah, kurang puas, aku lagi lemak nih sholat hari ini. Kurang 4 rakaat isya itu nak nambah 5. Lemaknya dari sholat. Nah itu sengaja, walaupun karena alasan lemah, khusuk sholat aku hari ini, jadi aku kurang. Nah itu batal, malah haram. Ya, haram dan batal sholatnya. Cuma kalau nambah jadi 5 tadi oleh lupa itu kan tidak baca dilawan. Dan itu memang kelemahan gitu. Lupa itu, tidak baca juga. Jadi sholatnya tetap sah, tidak wajib diulang, hendak. Ya gitu. Walaupun dia tahu dari percakapan oleh makmum setelah itu diberitahu kamu tadi nambah sholat ya, nambah rakaat, tidak apa-apa. Kalau memang betul-betul lupa. Nah, kalau dia ingat sebelum salam dia ingat, seharusnya sujud sahwi. Seharusnya sujud sahwi. Cuma kalau memang betul-betul lupa sampai selesai, dia yakin dia itu 4 pada 5 kan? Menurut makmum dia 4. Dia yakin walaupun 5 tapi 4. Ya, yakin benar dia, tidak apa-apa, sah. Karena yang dihukum itu menurut kitanya, bukan menurut orang. Ya, untuk yang jumlah rakaat tadi. Jelas ya? Manusiawi. Saya juga kadang pernah itu. Pernah asar ya, 5 rakaat pernah ya. Selama saya ngimam di Al-Amir, asar pernah 5 rakaat. Makmum katanya subhanallah sih. Ya dia melu baik. Pernah. Ya. Kalau imam itu misalkan makmum yang lupa kan, ulah subhanallah kan, sekali itu imam terus duduk kan, setelah duduk ada makmum lagi yang mengucapkan subhanallah kan. Jangan nak meninggi imam Saruh. Imam kan bingung kan. Nah, apa yang dilakukan imam
Ya, yang dilakukan imam adalah yang dia yakini. Yang diyakini imam. Jadi kalau dia lebih yakin misalnya kurang, ya berarti nambah. Kalau dia yakini pas, sudah cukup. Jadi yang diambil keyakinan sang imam. Ya. Dan itu kan harus memutuskan. Tidak boleh ikut ini, tidak boleh. Harus pilih salah satu yang mana yang paling dia yakini. Nah, jadi apa pernah terjadi itu? Saya pengalaman. Iya. Iya. Bingung. Bingung akhirnya. Jadi kalau terjadi ambil yang diyakini oleh imam. Nah, kalau yakin itu ambil yang sedikit, jangan ngambil yang banyak. Ya. Jadi kalau dia ngambil yang dikit, seandainya memang lebih, dia selamat dari tipu daya setan. Ya, kalau pas alhamdulillah. Nah, kalau kurang mau nak nampalnya. Makanya kalau ragu antara 3 dengan 4, ambil 3. Ragu antara 4 atau 5, ambil 4. Jadi walaupun ternyata setelah ditambah lebih, ya, tidak masalah kelebihan tadi. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau kurang tak sah. Kalau lebih tanpa sengaja sujud sahwi. Kalau kurang tak sah diganti sujud sahwi. Nah, begitu prinsipnya ya. Itu prinsip-prinsipnya. Jadi antara yang yakin itu berarti yang sedikit. Ya, yang yakin itu yang sedikit, bukan yang banyak. Maka ragu antara 3 dan 4, ambil 3. Ragu antara 4 dan 5, ambil 4. Seandainya lebih, tidak apa-apa. Ya, cukup nanti sujud sahwi karena lebihnya tadi. Kalau kurang, kekurangan dalam sholat yang berupa rukun, apalagi itu rakaat. Satu rakaat itu banyak rukun yang tinggal. Berdiri tinggal, ya, Al-Fatihah tinggal. Berapa rukun yang tinggal kan? Padahal tinggal satu rukun saja sudah membatalkan sholat. Ini tinggal satu rakaat. Maka kalau tinggal, kalau kurang itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Maka lebih baik lebih daripada kurang. Nah, kalau kita makmum tadi yakin kita imam sudah lebih tadi, kita cukup nunggu. Kita cukup nunggu. Kalau tidak sabar nunggu, mufarokoh, salam lah dewek, gitu. Jadi semua ada solusi. Jelas? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katik suara gitu. Langsung ke Facebook dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan yang ditanyakan oleh para jemaah juga terkait dengan kita berjemaah, kemudian terjadi kesalahan seperti yang tadi karena kelupa, gitu kan, imamnya. Jadi yang dibolehkan atau mungkin yang harus memberitahukan mengucap subhanallah itu siapa gitu jemaah ini. Ini kan kadang di tempat kita kerja juga kadang hampir satu Sabtu subhanallah semua. Bener. Subhanallah satu Sabtu. Nah, jadi karena mungkin dia nggak paham gitu kan. Jadi hampir satu sab itu ngucapin subhanallah kan. Subhanallah. Bahkan ada yang ketinggalan kan. Sudah sesab itu subhanallah, ada lagi yang nyangkut siko. Subhanallah deh. Nah, itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan tadi ketika kita zuhur, mungkin ada cerita zuhur kemudian sudah selesai, kemudian ada jemaah lagi lanjutan masuk, kemudian sholat berjamaah juga, tiba-tiba ada lagi yang masuk. Dan seperti yang Ustaz tadi bilang, ketika kita sudah mendirikan jemaah gitu kan, udah berjamaah mau mulai jemaah, tiba-tiba ada 2 orang 3 orang, kita sudah takbir, udah masuk, dia masuk juga, cuma tidak nyambung ke kita, dia buat jamaah baru. Buat jamaah baru, seperti yang tadi Pak Ustaz bilang tadi haram. Nah, itu yang haram itu yang mana, yang kita sama-sama haram apa yang baru datang tadi yang nggak paham itu yang mana gitu tadi? Ya, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Jadi yang haram itu yang terakhir karena dia tidak tahu diri. Seharusnya include saja, langsung gabung dengan jamaah yang sudah dibentuk. Ini nak sama rombongan dionian kan? Boleh nak rombongan dia, cuma sudah dulu yang pertama. Jangan langsung nyambung meskipun itu sholat zuhur. Tapi makin parah ya kalau itu sholat jahar. Kan jadi bersaing bacaan. Nah, itu jelas itu lebih besar fitnahnya. Tentu yang salah yang baru datang. Yang buat jamaah baru itu yang salah. Itu kan tidak bisa disalahkan kan kita itu sholat. Jadi kita yang sedang sholat itu tidak bisa disalahkan.
Yang baru tadi yang harusnya tahu diri, paham, mengerti situasi dan kondisi ya. Oke, yang tadi masalah negor, sebenarnya yang berhak negor itu adalah yang di belakang imam, khalfal imam. Maka yang di belakang imam itu adalah badal bagi imam, pengganti imam. Imam batal, dia siap ganti. Imam lupa, dia siap mengingatkan. Itu fungsi yang di belakang imam. Nah, tapi kadang-kadang juga yang di belakang imam kan karena bukan jamaah tetap, lagi cak di Al-Amir itu kan jamaahnya datangkan gelo kan. Jadi siapa yang dulu dia yang belakang imam ya kan. Nah, gitu. Akhirnya siapa yang ingat saja. Nah, karena akhirnya saling ngasih akhirnya jadi kur tadi satu masjid ya, satu shop itu semua mengingatkan. Boleh juga, tapi maksimal 3 kali. Ya, 3 kali mengingatkan. Ini kadang-kadang berkali-kali, kompak pula, ya kan? Nah, maka itu jadi masalah. Bisa batal sholat makmum yang mengucap subhanallah kalau tidak ada ilmunya. Untuk mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah itu ada teknis, ya, ada cara. Yang pertama, niatnya adalah niat zikrullah. Niatnya zikir. Jadi membaca subhanallah itu ngapo makmum tadi baca subhanallah niatnya zikir, bukan berniat mengingatkan imam. Niatnya zikir baca subhanallah itu. Ya, subhanallah. Niatnya waktu mengucap subhanallah adalah zikir dengan ucapan subhanallah. Yang kedua, niatnya adalah lupa ingat lagi saya. Zikrullah. Yang kedua, niatnya double. Niatnya zikir sekaligus mengingatkan imam. Jadi 2 niat, zikir dan mengingatkan. Ya, maka ini boleh. Nah, yang salah yang nomor 3. Niatnya hanya mengingatkan semata-mata. Jadi dengan ucapan subhanallah tadi dia ucapkan, niat dia, "Mam, kau tu salah." Itu maknanya. Kalau diterjemah. Ya, imam kau tu lupa. Kalau niatnya hanya tanbih, bahasa Arabnya tanbih ya, hanya mengingatkan sang imam yang lupa, maka sholat makmum tadi batal. Jadi tidak sembarangan mengucap subhanallah. Niatnya apa dulu? Motivasi mengucap subhanallah tadi apa? 2 yang benar. 1, niatnya hanya zikir. Kalau yang diingatkan tadi ayat Al-Quran, niatnya tilawah. Misal imam lupa sambungan ayat, maka dia bacakan sambungan ayat tadi, niat dia tilawah, bukan niat nyambung bacaan imam, bukan niatnya mengingatkan imam semata-mata. Itu yang pertama, niatnya zikir atau tilawah kalau Al-Quran. Yang kedua, double niatnya, ya, niat zikir sekaligus mengingatkan imam yang salah lupa tadi. Boleh. Dua cara pertama ini boleh. Yang ketiga, niatnya hanya mengingatkan. Salat makmum tadi batal. Jadi itu ilmu mengucap subhanallah tadi. Ternyata tidak sembarangan kan? Tidak hati-hati, salatnya bisa batal. Gitu. Sudah dipahami? Masih ada? Oh, beliau nak nanya. Anak muda kita nak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ini Pak Ustadz ada yang aku tanya Ya. tentang sholat qadha di 10 tahun yang silam. Kan kita tidak begitu langsung sholat ta'an ida kan? Di batas-batas mana kita yang mulai. Nah, maksudku sebelumnya itu kan banyak terutang. Jadi maksudku yang kutanya tuh, kita tadi sholat sebelum zuhur ya kan? Jadi kita niat sholat zuhur untuk qadha. Nah, apakah qadha itu sama dengan sholat kita yang sekarang 4 rakaat ataupun 2 rakaat dipakai? Nah, itu kata kan. Nah, Iya, jelas. itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus kita sepakat dulu, kita sepaham dulu bahwa para ulama dari 4 mazhab. Jadi ini sudah ijma. Tidak boleh menentang ijma. Konsensus para ulama seluruh mazhab tanpa terkecuali meyakini bahwa mengkodok sholat yang tinggal walaupun siko apalagi lebih itu hukumnya wajib.
Tidak ada cara taubat dari meninggalkan sholat kecuali mengqadanya. Maka kalau ada suara-suara lain, itu bukan pendapat ulama, bukan ulama yang mayoritas. Itu justru pendapat yang dhaif, itu justru pendapat yang lemah, yang sekarang mulai banyak diangkat. Nah, kalau kita tidak tahu ceritanya, kita temilu kan? Ya. Jadi kalau ada suara lain di luar 4 mazhab tadi yang menyatakan qada tidak wajib. Dan saya sudah dengar itu ustadz, ustazah yang ceramah begitu. Nah, ini kurang referensi. Justru dia menentang ijma, dan menentang ijma kafir. Pahami itu dulu. Kita sepakat di situ. Ya. Nak buka kitab apa kita siap untuk membuktikan bahwa ini sudah ijma. Maka jangan sampai pendapat kita bertolak belakang dengan ijma. Ya. Jadi hati-hati mengeluarkan statement pendapat tentang hukum. Ya. Hati-hati. Yang kedua, sesuai pertanyaan Mang Ibnu Hajar, bahwa mengkodok sholat itu apa ke zuhur jadi 2? Dah. Jadi mengkodok sholat itu sesuai jumlah rakaat, tidak berubah, sama persis dari A sampai Z, dari takbir sampai salam, tidak ada yang berubah sedikit pun, sama persis. Bedanya cuma heko di niat. Keadaan menjadi qadaan. Rakaatnya sama, bacaannya sama, seluruhnya sama, dari takbir sampai salam kecuali satu, niatnya adaan menjadi qadaan. Bahkan diberikan keleluasaan, waktunya bebas, tidak mesti mengkodok zuhur di waktu zuhur. Ya, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Jadi bebas, kapanpun terkenang. Dalam hadis disebutkan, man nama anis salati, man nasiya anis salati, atau nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Kapanpun teringat. Nah, itu kalau sikok duo. Cuma kalau bertahun-tahun, nah itu yang repot. Jadi ngukurnya dari mana? Dari usia baligh, umur 15 tahun. Misalnya baru rajin sholat umur 40. Ya, maka dirikin dari umur 15 ke 40 itu berapa tahun? Nah, kodoilah sholat sebanyak itu. Digoyori baik. Allah Maha tahu kita ini lemah. Maka yang penting ada niat baik nak melunasi utang itu. Ada niat baik. Maka minimal mauji beliau tadi. Jadi kita upayakan setiap jam sholat itu datang lebih awal. Jadi kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sambil nunggu azan ngodok sholat. Ya, sambil nunggu azan ngodok sholat bertahun-tahun. Jadi kalau datang sebelum zuhur, biar lemak ngodok zuhur. Boleh berapa kali, be? Nah, asa azan selesai dikumandangkan sudah stop dulu. Ya, kalau masih caknya ada nyawa, sudah zuhur kaki, sholat lagi. Ya, mengkodok zuhur tadi. Nanti asar, datang ke masjid lebih awal, ngodok asar. Udah maghrib, ngodok maghrib. Tentu sudah yang adaan tadi ya. Udah isya mah itu juga, subuh mah itu juga. Jadi boleh 5 waktu itu kita isi dengan mengkodok salat. Atau boleh misalnya sudah maghrib ke isya, daripada aktivitas yang tidak terkeruan, lebih baik antara maghrib ke isya itu ada waktu lebih kurang 45 menit ya, lebih kurang 40 menit lah lebih kurang jarak maghrib ke isya itu, kita isi dengan kodok salat boleh. Ya, jadi mengkodok salat bisa per waktu tadi. Zuhur ngodok zuhur, asar ngodok asar. Boleh juga kita ngitungnya per hari. Ya, ngitung per hari. Misalnya sudah maghrib ke isya, kita mengkodok salat. Maka pertama kita ngodok zuhur. Dah selesai zuhur, asar. Sudah selesai asar, maghrib. Sudah selesai maghrib, isya. Sudah selesai isya, subuh. Berarti boleh sehari kan? Jadi urutan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita kodok kalau masih ada waktu cahaya, masih lama lagi. Diri lagi, boleh sehari lagi. Jadi jatahin 2 hari gitu. Ya, gitu boleh. Yang mana nyaman bagi kita. Yang penting ada iktikad baik, ada niat baik kita nak melunasi hutang kodok solat tadi dengan Allah SWT. Masalah lunas tak lunas itu urusan kakek, tergantung ajal, kan? Ini tadi, misalnya kan ini zuhur ya. Nah kita tadi sebelum sholat zuhur kita kodok zuhur dulu yang sebelumnya ya. Iya. Habis itu komat lagi, itu kodok lagi. Iya. Asar. Iya boleh. Ya. Komat lagi, kodok lagi. Maghrib. Iya. Komat lagi, kodok lagi isya. Benar. Komat lagi, kodok lagi. Betul. Iya benar. Boleh kan? Boleh.
Itu yang tadi saya bilang. Boleh. Iya, benar. Jadi ada dua versi kodok itu. Boleh per hari, berarti itu kita sebutlah per hari ya. Per hari artinya kita mengkodok sholat untuk jatah 1 hari. 5 waktu berarti. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi bacanya sama. Sama. Doanya sama. Sama. Doanya sama. Sama. Tak ganti beda. Cuma bedanya adaan sama kodokan tu lah. Kodoan. Ah. Jadi usolli fardu kodoan. Usolli fardol isya'i. Nah, kodokan lillahi ta'ala. Kita ambil yang singkat be ya. Namun salat tetap disebut usolli fardol maghribi kodoan lillahi ta'ala. Kita ambil pendek be ya, biar mudah. Usolli fardol isya'i kodoan lillahi ta'ala. Usolli fardus subhi kodoan lillahi ta'ala. Zuhur. Usolli fardus zuhri kodoan lillahi ta'ala. Usolli fardul asri kodoan lillahi ta'ala. Bukan usolli fardul kodok. Bukan. Baru nemu itu. Iya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan dalam hati ada niat dalam hati nanti waktu takbir. Nah cukup bahasa kita baik. Aku sholat fardu subuh kodok karena Allah. Aku sholat fardu zuhur kodok karena Allah. Aku sholat fardu asar kodok karena Allah. Jangan kodok. Ya. Aku sholat fardu maghrib kodok karena Allah. Atau kodoan kalau tidak galak salah ini kodoan lillahi ta'ala atau kodoan karena Allah. Kodok karena Allah, kodok lillahi ta'ala jadi. Alhamdulillah tahu. Oke. Oh iya. Kosor dengan kodok beda, Bang. Iya. Kosor itu nyingkat, tapi untuk orang musafir be. Cuma musafir yang jauh, bukan musafir ke kebun para, bukan. Untuk musafir jauh. Masih ada lagi yang nanya? Iya, Pak. Masih. Isap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menanyakan masalah untuk mengingatkan tadi, mengingatkan imam. Nah kan kalau laki-laki kita kan menyebut berzikir, niat zikir ada 3 syarat yang tadi kan. Kalau untuk perempuan berlaku enggak yang 3 syarat ini tadi? Yang 3 syarat yang tadi. Yang pertama niatnya zikir kan? Iya zikir. Nah untuk yang apa? Untuk perempuan atau ibu-ibu untuk mengingatkan imam, berlaku enggak itu? Iya. Untuk ibu-ibu kan cara mengingatkan dengan menepuk tangan ke lengan. Ya, gitu. Jadi tetap berlaku. Jadi meniatkan tadi tetap berlaku baik pada laki-laki ataupun pada makmum perempuan. Kalau laki-laki kan mengucap subhanallah, perempuan dengan menepakkan tangannya ke lengan, ya. 3 kali baik. Tetap berniat. Niat itu di hati, niatnya adalah apa? Bukan zikir ya? Bukan zikir. Iya. Nah itu malah dirujuk ke situ tadi. Iya. Mana sitanya? Jadi intinya niatnya bukan hanya mengingatkan imam. Ya. Niatnya ada zikir di hati juga. Jadi sambil nepak itu hati kita berzikir. Subhanallah. Tapi jarang ya ibu-ibu ya. Jarang. Iya. Yang kebanyakan itu apa? Rame-rame bawa bapak kecap subhanallah. Kalau ibu-ibu kan nepak, dia bukan zikir ada ya. Saya belum nemu keterangannya sebenarnya Pak Sub ya. Jadi untuk ibu-ibu itu apakah berlaku itu karena ibu-ibu tidak berzikir kan? Di nepak. Nah, niat nepak apa itu kan? Iya. Iya.
Wallahu a'lam. Untuk itu saya belum bisa memastikan. Anda belum ketemu keterangannya. Oke, masih ada? Cukup? Iya, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Tat, yang nak aku tanya ke masalah makmum masbuk Tat. Itu cara berniatnya seperti niat biasa apa ada niat khususnya Tat? Makmum Masbuk. masbuk. Cara berniatnya. Oh ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, paham. Maksudnya apakah ditambahkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'man masbukun misalnya kan? Lillahi ta'ala. Enggak ada tambahan seperti itu. Ya. Jadi istilah makmum masbuk dan makmum muwafiq itu tidak disebut di dalam niat. Itu hanya untuk istilah membedakan antara makmum yang telat dengan makmum yang dari awal sudah ikut imam. Kalau ikut dari awal namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq. Yang telat namanya makmum masbuk. Itu hanya istilah untuk membedakan kedua jenis makmum tadi, tapi tidak perlu disebut dalam niat. Ya, tidak perlu disebut dalam niat. Dan saya baru dapat pertanyaan seperti itu. Itu termasuk pertanyaan yang super itu ya. Mikirnya sejauh itu, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Makmuman masbukun. Tidak perlu ya, cukup makmuman saja. Berarti berniatnya nak jadi masbuk itu ya. Ya kaget laju semangat jadi makmum masbuknya. Makmuman masbukun lillahi ta'ala. Belum ada. Jangan ya, jangan pakai. Cukup makmuman saja. Cukup? Pas jam 10 Mang ya? Cukup Mang? Ya, kita cukupkan dulu. Jadilah taklim kita ini, dan sering saya ingatkan dan bosan-bosan saya ingatkan, ilmu ini bukan cuma untuk ditumbuk-tumbuk, ya kan? Bukan cuma untuk bangga-banggakan, tapi untuk diamalkan. Man tak diamalkan, dia akan jadi laknat bagi kita yang punya ilmunya. Jadi makin berilmu makin tawaduk, ya, bagaikan ilmu padi. Makin berilmu makin rajin beramal. Makin berilmu makin bagus akhlak kita. Nah, itu seharusnya yang kita harapkan dengan ilmu yang kita pelajari ini. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.